Shalom, salam sejahtera bagi kamu semua. Selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama beribadah, merayakan hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan ini. Mari saudara-saudara, sejenak kita ambil waktu untuk bisa bersama-sama datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, untuk bersyukur kepada Dia, dan untuk memohon berkat-berkat-Nya. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mazmur 53 ayat 1 sampai 7. Mazmur 53 ayat 1 sampai 7. Itulah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi ini, hari Minggu 27 Maret 2022. Mari berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh diperkenankan, dilayakkan untuk bisa menyambut hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini. Kini kami bersama mempersiapkan diri untuk merayakannya. Melalui ibadah raya, kami akan berarak menuju bait-Mu yang kudus untuk menyatakan puji-pujian dan sembah kami. Sebelum kami mengambil bagian dalam perayaan orang-orang kudus-Mu itu Tuhan, di pagi ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman ini akan terus mengajar kami, menuntun kami, dan menerangi langkah hidup kami. Kuasa-Mu Roh Kudus berkuasa atas hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk bisa mengenal, memahami, dan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Mazmur 53 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan. Kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan. Sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Iman dan pengaruhnya. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang ada dalam pikiran atau yang diyakini seseorang mengenai Tuhan? Pikiran itu akan sangat menentukan jati dirinya, sikapnya, dan perilakunya sehari-hari. Bagaimana ia memahami dan mempercayai Tuhan, demikianlah itu akan mempengaruhi setiap kata dan tindakannya. Di dalam Mazmur 14 ada versi lain dari adalah versi lain dari Mazmur 53 ini. Kemungkinan kedua Mazmur ini memang satu versi yang disadur untuk satu peristiwa penting dalam sejarah.
Penekanan utama di Mazmur ini adalah bahwa Tuhan sesungguhnya ada, dan dari sorga Ia terus mengamati perbuatan setiap orang, melihat apakah ada yang berhikmat dan menyembahnya. Namun kenyataannya semua orang menyimpang dari jalan dan kehendaknya, sehingga terjadilah kecurangan dan berbagai kejahatan. Karena itu pemazmur mengingatkan supaya orang menyadari keberadaan Tuhan, sebab Dia akan murka kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Mereka akan mengalami ketakutan, dan Tuhan akan mempermalukan serta menghamburkan tulang-tulang mereka. Sementara umat Tuhan akan mendapat keselamatan dan pemulihan, sehingga mereka akan bersorak-sorai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membentuk perilaku dan tindakan kita atau sekelompok orang, dapatlah dimulai dari upaya memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, yakni hubungan yang tidak sekedar rutinitas atau hubungan yang tidak sekedar pikiran saja. Mungkin kita adalah orang yang terlibat begitu dekat dengan Tuhan, namun sikap hidup kita tidak menandakan kedekatan kita pada Tuhan. Karena itu, perkuatlah relasi kita dengan Tuhan agar sifat dan karakter kita semakin menghasilkan hidup yang berkualitas untuk dapat menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Tetaplah beriman kepada Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama bersyafaat. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, bersyukur untuk semua karya, anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh diperlengkapi dengan firman yang menuntun kami untuk selalu hidup melandasi hidup kami dengan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh kami amini dan terus kami jadikan sebagai sulu dan pedoman, sehingga kami boleh hidup di dalam terang dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu ini kami bisa meneduhkan hati, merenungkan tentang kebaikan dan kasih-Mu, dan kini kami mempersiapkan diri untuk bersama-sama berarak menuju bait-Mu yang kudus, untuk menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Kami mengagungkan Dikau Tuhan, kami memasyurkan Dikau. Kami akan bersaksi tentang keselamatan daripada-Mu. Tuhan kami yang bangkit, memberikan kami kehidupan, memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kiranya semua umat-Mu di muka bumi ini yang mempersiapkan diri boleh diberkati, boleh dikasihi. Mereka akan menikmati perayaan hari yang Engkau kuduskan ini dengan sukacita. Dan mereka akan selalu taat setia untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah semua aktivitas kami hari ini dalam mempersiapkan ibadah kami, Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, utusan-utusan-Mu yang Engkau pakai untuk memimpin ibadah-ibadah raya pada hari ini. Mereka semua yang terlibat di dalam pengkhotbah, liturgis, ataupun mereka-mereka yang ambil bagian dalam musik, semuanya itu kami doakan Tuhan Engkau berkati. Peralatan-peralatan yang digunakan Tuhan berkati. Sehingga ibadah pada hari ini juga mereka yang mengikutinya secara virtual semuanya terberkati. Terima kasih Tuhan.
Berkati semua apa yang bisa kami lakukan hari ini. Kiranya semua itu berkenan kepadamu, karena kami melandasinya atas firman-Mu, dan Roh Kudus terus menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan. Sambutlah kami dan tuntunlah kami untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan menjalani hari ini secara khusus, akan mengambil bagian dalam perarakan orang-orang kudus Tuhan untuk beribadah, memuji memuliakannya di bait yang kudus. Pergilah, teruslah bersaksi tentang pengasihan Allah itu, dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan.